Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Raden Malik Hakim Muslim Muntaha, biasa dipanggil Malik, NIM 218441012 dari kelas 3 EC. Akan sedikit berbagi bagaimana membuat testing station dari Wonderware InTouch, di mana itu adalah HMI yang digunakan untuk mengontrol pergerakan dari sebuah PLC dan mungkin bisa dijadikan juga untuk simulator. Nah, jadi yang saya buat di sini yaitu testing station, di mana untuk mendeteksi benda, apakah benda itu diterima atau tidak diterima. Nah, contohnya untuk benda yang diterima itu akan dilanjutkan menuju proses selanjutnya. Ya. Nah, ketika untuk benda yang di reject itu akan diabaikan atau dibuang. Nah, dimana untuk testing station ini terdapat history dan alarm. Nah, untuk alarm di sini kita digunakan untuk barang-barang yang reject, untuk reminder pada operatornya bahwa sudah ada berapa benda yang telah di reject oleh mesin. Nah, untuk langkah kerjanya seperti ini. Jadi ketika kita pencet tombol accept, nah ini kita ibaratkan sebagai sensor yang menerima benda untuk dilanjutkan ke station berikutnya. Ini kita start. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini akan maju, nanti langsung masuk ke station berikutnya. Dan di sini saya menggunakan slider. Digunakan untuk apa? Untuk mendeteksi bahwa nilai yang dihasilkan oleh si station ini tuh benar satu atau tidak. Nah, di sini kita sudah tahu kan bahwa ini ada tengah-tengah dari angka 2, berarti benar nilainya adalah 1. Nah, kemudian di sini juga tercatat oleh history trend. Nah, ini ada hijau di sebelah sini, itu menandakan bahwa telah naik satu nilai. Nah, kemudian ini kan tadi error karena belum ada error, jadi kita akan ingatkan kepada operator bahwa limitnya itu adalah 1, batas dari bahan rejectnya. Lebih seperti itu. Jadi mungkin untuk yang kosong ini masih bisa kita abaikan. Jadi ketika atau kita bisa acknowledge reject, atau kita ketahui bahwa itu adalah barang reject, pencet, maka akan menjadi warna hitam. Berarti tandanya sudah diketahui oleh operator. Nah, kemudian kita pencet reject. Nah, di sini ada titik merah, di mana yang merah ini adalah barang reject. Dan di sini juga terdapat alarm lagi karena tadi sudah menyentuh limit yaitu 1. Maka sudah menandakan bahwa ada satu benda yang di reject. Nah, jika operator sudah mengetahuinya, operator harus memencet acknowledge reject. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada menuju Excel, di mana test station ini akan masuki database berupa di Excel. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini tadi saya sudah coba bahwa accept itu akan menambah nilai di sini dan reject akan menambah nilai di sini. Dan untuk yaitu pertama saya membuat dulu desain seperti tombol-tombol yang akan digunakan apa saja. Nah, kemudian saya membuat model dari misal lifter ini, terus kemudian kotak untuk bendanya, untuk ininya si konveyornya, kemudian historinya akan didatakan di mana agar tampilannya rapi, dan alarmnya juga. Setelah itu saya mengidentifikasikan
si start ini sebagai push button menggunakan discrete value, kurang lebih semua yang tombol-tombol seperti itu. Dan kemudian untuk yang pergerakan di sini saya menggunakan visibility, yaitu ketika dipanggil mendapatkan nilai 1 itu akan muncul. Dan di sini horizontal karena tadi untuk barang reject hanya ada horizontal, dan misalkan untuk benda yang di accept itu vertikal juga di checklist dan akan dimasukkan tag. Dan untuk warna juga saya menggunakan fill color, yaitu di discrete digunakan untuk menampilkan warna. Jadi apa warna yang untuk yang reject itu berbeda dengan yang di accept. Jadi misalkan yang reject itu akan berwarna hitam, dan yang reject warnanya hitam, dan untuk yang di accept itu warnanya hijau. Nah, kemudian di sini juga sama, tapi untuk yang pergerakan silinder ini hanya ada vertikal dan horizontal, dimana yang vertikal itu adalah lifternya, dan yang horizontal itu adalah si silindernya, lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini historinya saya menggunakan tag yang bernama histrand1, dimana tag name itu digunakan pada slider 3 slider 4. Nah, yaitu untuk mendeteksi yang accept dan reject. Nah, untuk tag name slider 1 dan 2 nya itu digunakan untuk komunikasi kepada Excel. Nah, kemudian untuk berikutnya yaitu untuk tag name-nya. Tag name-nya itu saya menggunakan tag name ya seperti biasa, ini gimana selera, lebih ke arah selera mau menamakannya apa. Cuman untuk yang akan ada hubungannya dengan Excel ataupun CAP server, ini yang ada access name-nya yaitu latihan dan database. Nah, untuk yang tadi masuk ke Excel kita menggunakan slider 1 slider 2 karena tadi saya sudah mencoba jika disatukan dengan yang history ini, maka historinya tidak akan berfungsi. Nah, untuk yang database kita memberikan nama database, di mana konfigurasinya itu adalah menggunakan nama aplikasi. Nama aplikasinya tadi Excel, kemudian topic name itu adalah file yang di save. Nah, misalkan nama tadi kan file ini namanya adalah tes1, jadi harus sesuai, karena jika ada namanya yang dikit-dikit beda ataupun salah pencet, mungkin kebetulan ada di filenya, nanti terbukanya akan yang itu, jadi harus sesuai aja. Nah, kemudian which protocol to use, kita menggunakan DDE ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian untuk tag name yang kita gunakan untuk history, yaitu kita menggunakan slider 3 dan 4. Nah, kita ambil contoh yang 3. Nah, sini kita menggunakan memory integer karena nilai yang keluar itu berupa angka dan bukan koma-komaan, jadi kayak itu tok ini. Nah, kemudian ada nilai. Nah, ini untuk memasukkan data ke alarm harus dinyalakan log datanya, logic data, dan memasukkan nilai minimum value-nya berapa, maksimum value-nya berapa. Kalau saya 0 dan 100. Nah, kemudian untuk yang benda reject akan sedikit berbeda karena akan langsung dihubungkan juga dengan alarm. Nah, jadi kita menggunakan details dan alarm. Karena apa? Karena kita menggunakan dua trend, yaitu history dan alarm. Dan untuk yang pertama, yang sini itu sama tadi seperti history, dan yang untuk yang kedua ini konfigurasi untuk alarm. Untuk yang low-nya 1, low-nya 5, high-nya 7, high-nya 9. Jadi ini untuk alarm yang
digunakan pada stasiun ini. Nah, kemudian untuk yang Gift server ini kita kasih nama latihan access name-nya, dapat kita ketahui ya. Nah, ini untuk yang access name ini kita gunakannya lebih ke arah pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh si ini lifter stationnya ini, karena nanti kan dihubungkan menuju PLC. Nah, jadi kita ambil poin-poin bercanda saja seperti start, stop, reset seperti itu. Dan pergerakan-pergerakan yang menggunakan solenoid itu loh. Dan juga sensor proximity kayak kurang lebih seperti itu. Ya, jadi untuk penjelasan hasilnya dapat kita ketahui bahwa tadi di dalam station ini terdapat stationnya, testing station, start, stop, reset, dan acknowledge, reject. Nah, untuk reset jadi kita bisa seperti ini, kita stop, nah kita reset jadi dari posisi 0 seperti itu. Nah, kemudian terdapat juga history di mana itu mencatat hasil yang diperoleh dari testing station, apakah itu di accept atau di reject. Nah, kemudian ada alarm juga untuk mengetahui nilainya berapa, yaitu berarti ada berapa banyak reject yang dihasilkan oleh mesin sebelum memasuki testing station. Dan terakhir yaitu untuk kesimpulannya, yaitu lebih mempermudah pekerjaan. Jadi untuk mengontrol juga kita tidak perlu datang menuju stasiunnya, karena yang namanya safety itu tidak ada yang tahu. Jadi maksudnya tidak ada yang tahu itu karena kecelakaan itu tidak ada yang tahu kapan terjadinya, atau mungkin ada yang kan orang-orang dulu berkatanya digoda setan. Nah, jadi kita tidak ada yang tahu kapan harus bertindak cepat. Kadang bertindak cepat itu juga tidak baik, karena di industri itu cepat salah, lambat salah. Jadi mending kita ambil safety-nya aja. Mungkin sekadar ini adalah solusinya. Jadi kita untuk mengontrol stationnya itu tidak perlu datangi stasiunnya, kita bisa dari jarak yang lumayan jauh. Ini seperti itu. Dan juga untuk pemrogramannya juga udah seperti bahasa sih, mungkin seperti Arduino kurang lebih, karena lebih mengutamakan fungsi-fungsi seperti plus, minus, kemudian and or not, kemudian sama dengan, ya mungkin lebih simpel daripada Arduino menurut saya. Ya, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, karena saya juga manusia. Jika ada masukan boleh langsung saja dibicarakan, karena masukan dari akang teteh ibu bapak semua bisa membuat saya berkembang untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.